muslimin summa qala radhiyallahu anhu. Al-faslul khamisu fi syukri. Bermula pasal yang kelima pada menyatakan syukur. Adapun syukur itu maka yaitu martabat yang tinggi, yaitu terlebih daripada sabar dan daripada segala sifat yang kepujian yang telah tersebut dahulu itu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, jikalau kamu syukur akan nikmatku, niscaya aku tambah akan kamu, dan jika kufur kamu, yakni jika tiada kamu syukur, niscaya aku hilangkan daripada kamu akan nikmat, karena bahwasanya siksaku itu sangatlah pedih. Dan kemudian lagi firman Allah Ta'ala, washkuruli wa la takfurun, yang artinya syukur oleh kamu bagiku dan jangan kamu kufur. Dan firman Allah Ta'ala lagi, wasanajzi syakirin, yang artinya dan lagi akan aku balas akan orang yang syukur itu dengan beberapa pahala yang amat besar. Kebiasaan syukur kita manusia ini berkaitan lawan urusan rezeki. Nah, adapun rezeki itu terbagi dua. Ada rezeki itu yang berbentuk materi, ada rezeki itu nang kada berbentuk materi. Nah, rezeki nang berbentuk materi macam duit, nah itu materi, upah itu materi. Adapun rezeki nang kedua, rezeki nang lain materi. Sebenarnya kita nih banyak rezeki, cuma rezekinya lain materi. Allah Ta'ala beri kita umur nang panjang, Allah Ta'ala beri kita hidayah sehingga kawa kita menuntut ilmu. Sampai ke tempat menuntut ilmu, Allah Ta'ala beri pulang ilmu itu, artinya paham. Nah itu rezeki. Kita ini belum lagi paham, hanya tulak menuntut ilmu, itu rezeki sudah, hidayah. Nang hidayah itu kada dijulungi oleh Allah illa may yasha, kecuali hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian setelah kita datang ke tempat tersebut, paham, padahal sambil berpajam aja, tapi paham. Nah, paham di dalam memaham ilmu itu adalah rezeki. Nah itu rezeki. Nah, keseharian kita diberi oleh Allah Ta'ala kesabaran, kelapangan hati, ketenangan, itu adalah bentuk daripada rezeki. Tapi rezeki nang kawa dirasa. Nah rezeki lain rezeki materi. Nah jadi sehari-hari ini banyak dijulungi rezeki. Nah, walhasil kalau kita sehari-hari banyak dijulungi Allah Ta'ala rezeki, maka pada titik tumpuannya seharusnya kita ini bersyukur. Nah, nangka itu. Nah, karena rezeki yang terbaik itu apa nang kita miliki wihini. Nah itu rezeki yang terbaik sudah. Wihini kita bisinya sapida, itu pang nang terbaik sagan kita. Jangan mitihi rezeki orang. Rezeki orang kawa misalnya bermotor, seorang bersepeda aja, itu terbaik sagan inya. Sepidang ini terbaik sagan kita. Jadi rezeki nang terbaik bagi kita adalah apa yang kita miliki saat ini. Nah berarti kita ini disuruh bersyukur. Nah bersyukur aja lagi. Apakah lagi masih diberi kita ini umur yang panjang, ya kah? Nah, umur masih bagus, mata masih hawas, telinga masih mendengar, nang di bawah masih karas. Nah, kawaju tuh dihangkup-hangkupakan lagi. Nah, itu rezeki.
Ada zaman dulu di antara Nabi Allah itu yang inya kawa bertemu dengan malaikat Ijrail. Nah, lalu inya berpesan dua malaikat Ijrail, wahai Ijrail, apabila aku ini hendak meninggal dunia, maka berilah kabar akan aku. Artinya munnya ulun nih lah hendak meninggal, datangi ulun, beri kabar ulun, supaya apa? Supaya aku dapat mempersiapkan diri membanyaki sangu bertamu lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujar Jibril, ujar malaikat Ijrail, ayo hamang kaitu. Lawas berpuluh-puluh tahun kemudian malaikat Ijrail kadada meilangi. Pas sudah lawas tadi hanya meilangi, berpuluh tahun lawas kada datang, hanya aja meilangi. Mbah meilangi membawa kabar dua nabi tersebut, wahai Nabiullah, hari ini saatnya nyawa pian dicabut. Ujar Nabi tadi, maka pian semalam berpesan, sebelum ulun meninggal dunia, pian beri dulu ulun kesempatan, pian beri dulu ulun habar supaya ulun kawa bersiap. Ujar malaikat Ijrail, sudah lawas ulun menjulung utusan dua pian, mana utusan ikam itu di kepala pian. Nah, jadi malaikat Ijrail itu banyak bisi utusan. Di antaranya rambut yang berubah. Nah, itu utusan malaikat Ijrail. Mata yang kabur, mata asalnya tajam, itu kabur sudah. Itu termasuk utusan malaikat Ijrail. Telinga yang kehilangan pendengaran taguh udah dikiau. Lagi anom nyaman aja mengiau, mbah sudah tua. Maka ada 3 kali mengiau, buku ciak mengiau, hanyar menyahuti. Nah, pingganglah sakitan, awaklah ringkutan. Jadi sakit-sakit yang ada di awak kita ini seberataan itu adalah utusan malaikat Ijrail. Semakin banyak utusannya datang kepada kita, berarti semakin dekat orang yang mengutus itu akan datang. Ayo hitungi berapa buting dah penyakit. Mata kabur, telinga kata pindangar, rambut bahuban, betis sudah sakit, dibawa berandam tajelipuk, dibawa mau unjun tak duduk. Tuh di rambut pian jar. Berubahnya rambut pian wahai Nabi Allah itu adalah surat daripada ulun, yang apabila rambut pian telah berubah berarti ulun semakin dekat kepada pian. Berubahnya mata pian wahai Nabi Allah itu adalah utusan ulun, yang apabila penglihatan pian telah berubah berarti ulun ini telah dekat kepada pian. Berubahnya pendengaran pian adalah utusan ulun, yang apabila utusan ulun telah datang semakin dekatlah ulun kepada pian. Nah, itu bahaya. Berapa puting dah bisi yo. Mbah nang apa jar ruang meninggal mendadak tupang. Nah, itu ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ujar Nabi, mautul faja'ah rahatul mu'min. Meninggalnya orang yang dalam keadaan mendadak itu adalah istirahatnya orang yang beriman. Nah, jadi orang yang beriman itu kapan aja dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya, orang itu tetap bagus kesudahannya. Atau itu asal beriman. Nah, wa asafun alal fujjar, dan penyesalan dan azab bagi orang yang jahat. Nah, bagi orang yang celaka. Nah, jadi kalau kita menjadi orang yang mukmin, beriman, jujur kepada Allah Ta'ala, baik dicabut oleh malaikat Ijrail dalam keadaan bekajutan, atau dicabut malaikat Ijrail melewat utusan, itu senyaan bagus asal beriman. Nah, oleh karena itu selagi umur nih masih ada, roh masih di awak, banyak-banyak memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya nah syukur kita nih masih hidup. Nah, itu Bang, masih ada kesempatan kita untuk beribadah taat lawan Allah taala. Nah,
Dan rezeki itu pulang, rezeki itulah itu terbagi dua. Ada rezeki itu yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala mulai di alam ruh. Itu sabarataan kita dijanji, wahai Fulan bin Fulan, alastu bi rabbikum, aku ini Tuhan nikam. Qalu bala, kita menjawab inggih pun pian Tuhan ulun. Nah itu kita. Bersediakah ikam hidup? Bilanya hidup, rezeki ikam sekian, umur ikam 63 tahun. Nah misal toh kayak itu, bini ikam 5 ya, cuma meninggal meninggal bebini. Nah hidup ikam kayak ini, rumah ikam kayak ini, siapkah ikam hidup? Ujar kita, bala inggih pun ulun siap hidup. Ditiupakan roh tadi ya nang hidup. Nah jadi orang nang hidup menjalani kehidupan, kemudian inya menjalani gawian inya, keseharian inya, rezeki inya sudah ditakarakan, itulah ngarannya rezeki nang sudah ditentuakan untuk inya. Taat inya kepada Allah, walaupun inya kada taat kepada Allah, rezekinya tetap ke itu juga. Taat kada taat, rezekinya tetap ke itu juga. Nah tapi ada bahagian yang kedua, rezeki itu ngarannya rezeki mau'ud. Mau'ud itu artinya rezeki yang dijanjikan. Nah, rezeki yang dijanjikan. Kalau orang menuntut janji kepada Allah, misalnya Allah Ta'ala suruh inya taat, lalu Allah Ta'ala beri inya rezeki dengan sebab ketaatan itu ngarannya rezeki mau'ud, rezeki lelebihan di luar dari rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Nah jadi firman Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa orang yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah Ta'ala jadikan jalan keluar untuk inya. Nah jadi jalan keluar itu bentuk rezeki, walaupun jalan keluar itu bukan duit. Nah, banyaknya orang salah paham rezeki itu duit aja. Nah kita nih hidup diisi masalah, kemudian kita keluar dari masalah itu. Nah keluar dari masalah itu rezeki. Sebab apa inya keluar dari masalah itu? Mungkin ada wiritan yang inya gawi tengah malam kah, sembahyang tengah malam, nah berzikir kah, maka antiknya pulang dapat masalah hanyar berzikir. Nah lalu keadaannya orang tersebut diberi oleh Allah rezeki berupa jalan keluar, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nah barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala jadikan kepadanya itu jalan keluar. Nah, sambungannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan kemudian Allah Ta'ala memberikan kepada inya rezeki dengan jalan yang tiada disangka-sangka. Nah ini ngarannya rezeki mau'ud, rezeki nang dijanjikan, bukan rezeki nang ditetapkan. Tapi kalau ada hamba misalnya yang inya taat pun kada, sembahyang pun kada, tetap Allah Ta'ala beri rezeki, tetapi berupa rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Nah berarti jawabannya mun hendak hidup ini nyaman dunia akhirat, sebutin aja taat. Dan urusan rezeki dengan urusan ketaatan ini kedada kaitannya dua gawian. Begawi kada begawi inya sudah mau'ud dijanjikan oleh Allah Ta'ala, kayak apapun caranya rezeki itu tetap datang kepadanya. Ini bukan melajari kada begawian. Dihalang-halangi orang, rezeki itu tetap datang kepadanya. Jadi kadada urusannya dua gawian, karenanya mau'ud sudah dijanjikan. Ataupun bisa jadi rezekinya ini datang disebabkan gawiannya, dan kemudian Allah Ta'ala tambah rezeki di dalam mencapai gawian tersebut, bisa juga. Mudah-mudahan berrezeki berataan, mbah berrezeki, mudahan kau bersyukur. Nah bersyukurnya nih, nah iya aneh.
Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taimu syakiru bimanzilati shaimi shabir. Artinya bermula pahala orang yang makan yang syukur itu pada menempati pahala orang yang puasa lagi sabar. Nah kita ini makan, tapi makannya ini dengan syukur. Kadang mahadang meriga toh mau ucap alhamdulillah. Ya, hanya kita rajin bah meriga hanya alhamdulillah. Mbahnya kada meriga li kita lagi rokok. Nah, itu pang kita. Orang namakan syukur itu pahalanya nang kayak orang yang puasa tapi maharit sabar. Nah, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yunadi yaumal qiyamah liyaqumil hammadun fayaqumu zumratun fayunsabu lahum liwa'un fayadkhuluna al-jannata qila wa man hammadun qala alladhi yashkuruna Allah ala kulli hal. Artinya diseru pada hari kiamat supaya berdiri bangkit segala hammadun. Siapa hammadun? Yakni orang yang memuji akan Allah Ta'ala. Maka diberi mereka itu satu perhimpunan, maka diberikan bagi mereka itu satu panji-panji, maka lalu masuk akan surga. Maka sembah orang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang menanya kepada Rasulullah, dan siapakah Hammadun itu ya Rasulullah? Maka bersabda Rasulullah, itulah mereka orang yang bersyukur akan Allah Ta'ala atas sekalian kelakuannya. Nah jadi jar kena orang-orang nang ketujuh nih bersyukur waktu di dunia walaupun hidupnya sakit misalnya, karena inya yakin jadinya rezeki terbaik itu apa nang inya miliki. Nah itu pangda inya kena disuruh, wahai Hammadun berdirian berataan nang mana nang rancak bersyukur tadi, diberi seikung seorang panji itu apa itu ngarannya tuh, bendera. Nah panji itu bendera, sebuting seorang diberi bendera. Nah jadi di akhirat tuh ada juga bendera. Nah cuma benderanya batulisan la ilaha illallah. Nah kemudian disuruh masuk ke dalam surga bighairi hisab. Nah kenapa? Karena orang itu ketujuh bersyukur likulli hal, dalam setiap keadaan apapun. Nah oleh karena itu jangan menghirii rezeki orang pulang, karena setiap apapun yang Allah Ta'ala beri kelebihan dengan orang lain mesti ada sesuatu yang diambil daripadanya. Inya disugihakan Tuhan tapi diberi Tuhan misalnya gagal jantung, nah, sama aja Allah. Ini dimiskinakan Tuhan tapi awak wiges sehat berataan, gula kadada, ginjal sehat, jantung sehat, makan hantup tarus. Nah, kada betangatan, kada bebantangan. Nah, hakon mana kira-kira? Hakon sugi sehat. Jadi setiap apapun yang Allah Ta'ala beri kelebihan, maka ada kekurangan juga di dalamnya. Nah, dan setiap apapun yang Allah Ta'ala beri kekurangan padanya, Allah Ta'ala andaki kelebihan di dalamnya. Nah jadi masing-masing bisi kekurangan, bisi kelebihan. Yang hebat itu beisi kurang kau bersyukur, nang itu nang hebat. Kadang nang labih-labihannya aja disyukuri itu kada. Nah jadi kita percaya pulang dua takdir Allah Ta'ala. Nah jadi orang nang belajar syukur ini adalah orang nang berpegang teguh lawan takdir Allah kepadanya. Jadinya sanyaan bagus. Oleh karena itu bersyukur, karena takdir yang terbaik itu adalah apa yang sedang kita jalani. Nang kita jalani ini takdir terbaik sudah. Kita andakannya misalnya di biasa-biasa aja, gitu bang takdir terbaik. Nah, mau dijulungi terkenal kalau ngalih ya nak. Nah, mau dijulungi masyhur kalau penang ngalih, ini pang dah rezeki, ini pang dah sudah takdir nang terbaik. Jangan mencari takdir yang lain, jalani aja. Nah, jalani aja, bersyukur pulang jalani. Banyak bersyukur.
Nah, kemudian syahdan bermula hakikat syukur itu berhimpun tiga perkara. Pertama ilmu, yakni engkau ketahui bahwasanya segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala, tiada lain daripadanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ulun banyak-banyak minta halal, minta ridha dunia wal akhirat. Mudah-mudahan kita seberataan diberi rezeki yang halal oleh Allah, dan kita dapat mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan mudah-mudahan kita seberataan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal oleh Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman. Amin amin ya rabbal alamin. Abdul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha